Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini dan untuk berpartisipasi pada acara hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan badan kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di dalam satu ruangan ini untuk menghadiri suatu acara yang diselenggarakan oleh saya. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu berada di jalan Allah dan selalu mendapat rahmatnya serta ridhonya. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alifira Syaputri Odica Widiantoro dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, untuk ibu-ibu sekalian, dimohon untuk kondusif dan dimohon untuk berkonsentrasi mengenai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, ibu-ibu sekalian bisa bertanya kepada saya di akhir sesi nanti. Jika menurut ibu-ibu materi saya perlu dicatat, silahkan dicatat ya ibu. Baik ibu-ibu sekalian, saya akan memulai presentasi saya mengenai materi saya hari ini, yaitu apa sih kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Apa aja sih kebutuhannya? Dan kira-kira nutrisi itu apa sih? Yang pertama, nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Sedangkan gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Baik Ibu, berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada materi kita hari ini. Yang pertama ada kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Lalu yang kedua ada tujuan gizi pada wanita hamil. Selanjutnya ada tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang keempat, dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Dan yang terakhir, nutrisi pada ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Pembahasan yang pertama, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Yaitu yang pertama ada karbohidrat dan lemak. Karbohidrat dan lemak ini sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia dan umbi-umbian. Lalu ada protein. Nah, protein ini sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh ibu. Memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janin itu optimal. Nah, protein ini didapat dengan mengkonsumsi tahu, tempe, daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini sebagai zat pengatur dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu ada vitamin B kompleks yang berguna untuk pertumbuhan sistem syaraf otot dan jantung agar berfungsi normal. Dapat juga dijumpai pada serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur hijau, ragi, telur, dan produk susu. Lalu ada vitamin D. Vitamin D ini berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi Anda. Sumbernya itu terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan produk susu. Lalu ada vitamin E yang berguna untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Dan makanlah lembaga biji-bijian, terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau.
Lalu ada asam folat yang berguna untuk perkembangan sistem syaraf dan sel darah. Nah, asam folat ini banyak terdapat pada sayuran hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Pada buah-buahan asam folat terdapat jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Nah, kebutuhan asam folat selama hamil ini adalah 800 gram per hari, terutama pada 12 minggu pertama kehamilan. Kekurangan asam folat ini dapat mengganggu pembentukan otak sampai cacat bawaan pada susunan syaraf pusat maupun otak janin. Lalu ada zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia. Banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan daun singkong, daun pepaya, daging, dan hati. Yang terakhir ada kalsium, diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kebutuhan kalsium akan dapat diambil dari tulang ibu. Nah, sumber kalsium ini ada sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini kalsium paling baik diperoleh dari susu serta produk olahannya. Susu juga dapat mengandung banyak vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin C. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan gizi pada ibu hamil. Yang pertama itu cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Yang kedua ada makanan padat kalori, dapat membentuk sel banyak jaringan tubuh bukan lemak. Lalu cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertumbuhan berat baku selama hamil. Yang keempat ada perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi. Yang kelima ada perawatan gizi, dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan atau diabetes kehamilan. Yang terakhir ada mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan kebiasaan makan yang baik dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. Selanjutnya ada tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Nah, yang pertama ini ada kelelahan dan kurang energi, lalu pusing, lalu sistem kekebalan tubuh yang rendah, ini dapat mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi, lalu kulit kering, gusi bengkak dan berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat, berat badan kurang, pertumbuhan yang lambat, kelemahan pada otot, dan terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Lalu ada dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Di sini pada janin yaitu keguguran, lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan, dan berat badan bayi rendah. Lalu pada ibunya di sini ada anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan mudah terkena infeksi. Jika ibu hamil menderita kurang gizi, maka janin yang ada di dalam kandungan juga akan kekurangan gizi. Situasi ini akan berdampak pada masa depan kehidupan anak, yaitu terancam berbagai penyakit, diantaranya kegemukan atau obesitas, jantung, diabetes, kanker payudara, tekanan darah tinggi, hingga pertumbuhan hati janin yang tidak sempurna. Hati janin yang kurang gizi tidak dapat tumbuh dengan baik. Hatinya akan kecil dan ini dapat menyebabkan fungsi hati pada kehidupan kelak tak sempurna, termasuk untuk mencerna kolesterol. Maka bayi yang lahir dengan hati yang kecil, kelak kolesterol darahnya itu tinggi dan segala akibatnya jika janin dalam kandungan kurang gizi,
maka janin bersangkutan akan dapat beradaptasi untuk menghemat makanan yang didapat. Ini berarti tubuh janin akan mengalami perubahan terhadap enzim insulin. Dalam hal ini, insulin tubuh tak begitu baik bekerja, sehingga metabolisme karbohidratnya dibatasi. Pembahasan terakhir ada kebutuhan nutrisi pada ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Dalam masa kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bulan ke-1 hingga bulan ke-3 yang disebut dengan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Trimester pertama itu adalah bulan ke-1 sampai bulan ke-3. Lalu trimester kedua itu bulan ke-4 hingga bulan ke-6 yang merupakan trimester tengah, dan yang ketiga itu bulan ke-7 sampai kelahiran bayi. Nah, berikut ini adalah kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi sesuai dengan trimester kehamilan. Di trimester pertama, itu umumnya terjadi dari minggu pertama, perubahan hingga minggu ke-12, adalah perkembangan janin untuk kelengkapan organ penting. Pada bulan pertama, nutrisi yang dibutuhkan berupa kalori yang pesat, yang ekstra, dan perkembangan janin membutuhkan asupan kalori yang sesuai. Lalu asupan kalori kadang tersendat karena adanya mual dan muntah yang dialami di trimester pertama. Sebisa mungkin ibu dapat mengalahkan sehingga gangguan tersebut tidak menghambat asupan energi, terutama karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat yang dibutuhkan itu sebesar 2.000 kilokalori yang bisa didapat dari nasi, roti, gandum, sereal, dan lain-lain. Kalsium juga memiliki peranan dalam pembentukan tulang rangka janin. Begitu memasuki minggu ke-7, perbanyak konsumsi kalsium yang didapat dari susu, yogurt, dan jenis makanan lain yang mengandung susu. Nah, protein ini dibutuhkan dalam perkembangan janin di trimester pertama dalam membentuk sel otak, yaitu ada tambahannya di sini ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B3, dan B6. Dalam tumbuh kembang janin, selain itu ada B12 juga untuk pembentukan sel darah, lalu ada vitamin D dalam metabolisme yang didapat di sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada trimester kedua. Nah, pada trimester ini memiliki kemampuan perkembangan yang semakin pesat, sehingga harus diimbangi dengan asupan nutrisi. Pada perkembangan di minggu ke-3 hingga minggu ke-18, terjadi pertumbuhan organ janin yang sangat penting. Pada awal memasuki trimester kedua, asupan kalori memang masih perlu ditingkatkan, mengingat banyaknya organ yang akan tersusun. Jangan lupa asupan zat besi sama vitamin C itu juga penting untuk mengoptimalkan pembentukan sel darah merah dalam mendukung jantung dan sistem peredaran darah janin yang sedang berkembang pada minggu ke-17. Nah, asam lemak omega 3 juga dibutuhkan dalam perkembangan otak janin di trimester kedua akhir. Hindari makanan dengan kandungan kafein yang tinggi, makanan dengan kandungan garam yang berlebih dapat memicu kaki bengkak, menahan cairan tubuh. Konsumsi pula air yang cukup setiap hari untuk menghindari sembelit dan wasir yang banyak karena itu banyak diderita oleh ibu hamil. Lalu ada trimester ketiga, yaitu mempersiapkan kelahiran bayi, maka yang harus dipersiapkan adalah energi yang cukup. Juga Anda ketika memasuki trimester ini itu butuh persiapan kalori yang banyak karena kalori ini berperan dalam pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, Anda dapat meningkatkan asupan kalori dari sereal, kentang, mentega, susu, telur, alpukat, dan minyak nabati.
Selain itu, vitamin yang dibutuhkan adalah B6 untuk membantu metabolisme dan pembentukan senyawa kimia yang diantarkan pada sel syaraf. Vitamin B1, B2, dan B3 juga penting, yaitu untuk membantu enzim untuk mengatur sistem pernapasan energi. Juga yodium tidak kalah penting dalam perkembangan di masa ini untuk proses perkembangan janin dan meminimalisir kemungkinan terhambatnya perkembangan otak dan tinggi badan. Peranan yang tidak kalah penting adalah cairan dalam mengatur sel-sel baru, pengaturan suhu tubuh, dan proses metabolisme. Terima kasih, sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ibu-ibu semua sudah memahami, sudah paham oleh penjelasan saya barusan? Paham. Paham. Ya, Bu, sudah paham. Baik, Ibu. Kalau begitu, Bu, saya ingin bertanya nih, Bu. Kira-kira nutrisi itu apa sih, Bu? Barangkali dari ibu sekalian ada yang ingin menjawab. Coba Ibu Dewi, apa yang dimaksud dengan nutrisi? Ya, nutrisi yang saya mengerti dari penjelasan Ibu Alicia tadi, nutrisi itu substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan nutrisi didapatkan dari makanan, dari cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Itu yang saya mengerti. Baik, Ibu. Jawaban Ibu sudah benar. Terima kasih untuk Ibu Dewi karena sudah menjawab dan sudah memperhatikan penjelasan saya. Iya, sama-sama Ibu Alicia. Selanjutnya saya akan mencoba bertanya kepada Ibu Dea. Iya, Bu. Ibu Dea, kira-kira apa saja nih macam-macam nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Yang saya dapat dari materi Ibu ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, dan asam folat. Iya, Ibu. Jawaban Ibu sudah benar, namun ada tambahan, Bu. Kita juga memerlukan, untuk ibu hamil juga diperlukan zat besi dan kalsium. Terima kasih Ibu Dea karena sudah menjawab pertanyaan saya dan sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Iya, Bu. Selanjutnya saya akan mencoba bertanya kepada Ibu Ayu Karlina. Ibu Ya, Ayu, Bu. halo. Iya, Ibu. Halo. Ibu Ayu, kira-kira apa sih tanda gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil? Menurut yang tadi saya simak di materi Ibu Alivia, tadi ada tanda-tandanya ada kelelahan dan kekurangan energi, pusing, sistem kekebalan tubuhnya rendah, jadi tubuhnya kesulitan untuk melawan infeksi, terus kulitnya kering, gusi bengkak dan berdarah, berat badannya kurang, kelemahan otot, sama terdapat masalah pada fungsi dan organ tubuh. Baik, Benar terima nggak, kasih. Bu? Sudah benar jawabannya, Bu. Namun ada sedikit kurang, yaitu nanti juga akan sulit berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lamban. Juga pertumbuhannya lambat.
Terima kasih Ibu Ayu telah menjawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama Ibu Alivia. Selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu Almira bisa tidak menyebutkan apa saja akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil? Ya Ibu, saya sudah memahami dari materi Ibu Alivia. Pada janin, keguguran lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan dan berat badan bayi rendah. Pada ibu hamil, mengalami anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal dan mudah terkena infeksi. Itu saja yang... Iya, betul Ibu. Ya, terima kasih Ibu Almira sudah menjawab pertanyaan kita dengan benar. Selanjutnya, saya mau bertanya kepada yang terakhir, Ibu Magfirah. Hadir, Ibu? Ya, Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Kira-kira Ibu dapat menyimpulkan tidak nih kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dari trimester pertama, kedua, dan ketiga? Oke, baik Bu. Berdasarkan yang Ibu tadi jelaskan, ini saya ulas aja ya. Jadi dari trimester 1, trimester 2, sama trimester 3. Kalau trimester 1 itu karbohidrat yang diperlukan untuk keperluan ibu hamil sekitaran 200 kalori. Terus juga dibutuhkan vitamin B1, B6, B12. Kalau untuk trimester ketiga itu dihindari pemakaian kafein dan kita harus bersumber kepada zat besi, yodium itu harus ditingkatkan untuk trimester ketiganya. Itu juga harus ditingkatkannya vitamin B1, B6, B12. Yang saya pahami seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Magfira, terima kasih. Di sini saya akan sedikit membetulkan ya, Bu. Untuk di trimester pertama itu betul ada karbohidrat yang dibutuhkan sebanyak 200 kilokalori. Selanjutnya ada kalsium, vitamin A, vitamin B1, B2, B3, dan B6. Lalu untuk trimester keduanya di sini kita membutuhkan asupan kalori, zat besi, vitamin C, dan juga mineral, serta menghindari kafein ya, Bu. Lalu untuk trimester ketiganya di sini ada meningkatkan asupan kalori masih berjalan, lalu vitamin B6, B2, B3, dan yodium, Bu. Untuk ibu-ibu di sini, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin disampaikan kepada saya? Ya, cukup paham, Ibu. Sudah tidak ada ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas perhatiannya, telah mendengarkan saya menyampaikan materi dengan baik. Lalu tadi sudah ada yang menjawab pertanyaan dengan benar. Baik, Bu, kalau gitu terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk hadir pada acara ini. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.